Selamat datang di Mindset. Saat ini saya akan membahas beberapa hal penting terkait dengan janji nikah yang tidak ditepati, lalu hamil, dan pacar tidak mau bertanggung jawab. Pertanyaan ini kami dapati ketika melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan hukum di beberapa tempat, dan kami pikir relevan untuk kemudian diberikan pembahasan lebih detail dari aspek hukum. Sebelum lebih lanjut saya membahasnya, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, ketika berbicara soal dua hal tadi, soal janji pernikahan dan hamil di luar nikah, lalu salah satu pasangan tidak mau bertanggung jawab, maka tentunya kita akan berhubungan dengan ketentuan hukum perdata dan hukum pidana. Dalam ketentuan hukum perdata ada penyebutan perikatan. Perikatan itu oleh Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Jadi apa yang dilakukan oleh muda-mudi tersebut, kalau kemudian memiliki dampak hukum, adalah merupakan hubungan hukum. Kedua muda-mudi, laki-laki dan perempuan ini ada dalam posisi yang sejajar. Maksudnya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sama. Laki-laki memiliki hak dan kewajiban, si wanita memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terkait apa? Terkait apa yang sudah diperjanjikan, prestasi, pemenuhan prestasi. Jadi setiap apapun yang sudah diperjanjikan wajib taat. Kedua belah pihak wajib taat. Nah, perikatan itu sendiri muncul lahir karena perjanjian, karena persetujuan, atau karena undang-undang. Jadi kalau karena persetujuan, atau dalam keseharian kita disebut dengan karena perjanjian, itu tentunya lahir dari kedua belah pihak. Tapi kalau lahir karena undang-undang, maka perikatan itu ditentukan oleh undang-undang secara langsung. Supaya persetujuan atau perikatan itu memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, maka harus memenuhi syarat pokok. Syarat dituangkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat pokok. Kesepakatan, kecakapan, persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Syarat pertama dan syarat kedua dari 1320 ini, syarat A dan syarat B itu adalah merupakan syarat subjektif. Syarat subjektif itu maksudnya adalah syarat yang diletakkan pada kondisi subjek hukum. Siapa-siapa yang mengikat diri di sana. Tentunya syarat pokoknya ada minimal 2 orang. Jadi 2 orang membuat kesepakatan. 2 orang membuat kesepakatan. 2 orang yang membuat kesepakatan tersebut harus dalam posisi cakap. Cakap maksudnya mampu melakukan perbuatan hukum. Jadi jangan sampai anak di bawah usia melakukan perbuatan hukum. Mampu membuat anak di bawah hukum membuat perjanjian. Atau orang gila membuat perjanjian. Tidak memiliki kekuatan mengikat. Cacat. Tidak memenuhi syarat subjektif. Lalu syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Syarat objektif ini maksudnya adalah syarat yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Maksudnya persoalan tertentu adalah orang bisa saja membuat perjanjian apapun. Terserah dia. Terserah kedua belah pihak. Perjanjian apapun yang dorang sepakati, sepanjang kemudian memperhatikan syarat D-nya. Halal. Maksudnya, setiap perjanjian apapun yang dibuat oleh kedua belah pihak haruslah perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum. Haruslah perjanjian yang halal. Nah, jadi perjanjian apapun yang dibuat boleh tertulis, boleh lisan. Kedua-duanya memiliki kekuatan mengikat yang cukup. Jadi ketika kedua belah pihak, muda-mudi ini sudah membuat perjanjian, baik lisan maupun tertulis, kekuatan mengikatnya menjadi sama dengan undang-undang. Tetapi kekuatan mengikatnya bersifat subjektif. Maksudnya hanya terhadap orang-orang yang mengikatkan diri. Jadi hanya terhadap 2 orang tadi. Muda-mudi yang buat perjanjian, kekuatan mengikatnya mengikat terhadap kedua belah pihak. Nah, lalu persoalan pertama.
apakah dihamili dan tidak bertanggung jawab untuk menikah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Kita lihat dalam beberapa kondisi. Kondisi pertama, ketika yang hamil itu ada di bawah usia 18 tahun, maka dia ada dalam posisi sebagai anak. Kalau dia ada dalam posisi sebagai anak, menghamili anak adalah perbuatan pidana. Dengan alasan apapun, misalnya, ya karena dia pacar, lalu si pacar bilang, ya itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama, suka sama suka. Tetap, dalam alasan apapun ketika dia ada dalam posisi di bawah usia 18 tahun, dia ada dalam kondisi sebagai anak. Jadi tetap akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lalu, kondisi kedua, ketika salah satu pihak ada dalam pernikahan yang sah, lalu berhubungan dengan orang lain, maka tetap akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena persinahan. Salah satu pihak atau kedua-duanya ada dalam pernikahan yang sah, dapat dimintai pertanggungjawaban karena persinahan. Kondisi ketiga ini kondisi yang umumnya terjadi. Lalu bagaimana kalau orang yang berhubungan itu orang yang sudah dewasa, tidak ada dalam pernikahan yang sah? Maka dalam perumusan ketentuan hukum pidana, secara substansi tidak dituangkan, tidak ada pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, sehingga memungkinkan dalam kasus-kasus menghamili orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tapi kemudian ada beberapa putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung, yang memberikan penegasan bahwa perbuatan menghamili orang dan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi aspeknya adalah aspek perdata, sehingga si wanita tidak harus berkecil hati. Dia dapat kemudian menempuh jalur perdata, memintai pertanggungjawaban secara perdata, mengajukan gugatan ke pengadilan untuk kemudian si laki-laki ini dapat dimintai ganti kerugian. Ganti kerugiannya berdasarkan perumusan perbuatan melawan hukum tentunya. Jadi boleh perbuatan melawan hukum perdata, tetapi tidak boleh perbuatan melawan hukum pidana. Kalau perbuatan melawan hukum pidana itu orang dimintai pertanggungjawaban secara badan, tetapi kalau perbuatan melawan hukum perdata itu orang dimintai pertanggungjawaban karena melalui ganti kerugian. Persoalan kedua, janji menikah tetapi tidak menikah. Apakah barang-barang yang sudah diserahkan dapat diambil kembali? Secara prinsip, kita harus membuat perumusan soal janji pernikahannya masuk dalam pengelompokan perikatan. Janji apa? Apakah janji itu diinisiasi oleh laki-laki? Maunya si laki-laki. Kalau maunya si laki-laki, maka itu berarti sejajar dengan pemberian hibah. Kalau hibah diatur dalam pasal 1666. Hibah itu diberikan secara cuma-cuma. Si laki-laki kalau memberikan secara cuma-cuma dan bukan karena keinginan si perempuan, berarti masuk sejajar sama dengan rangkaian pemberian hibah. Pemberian hibah itu pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma dan sepihak. Sepihak maksudnya hanya inisiasi, hanya kemauan si laki-laki, si perempuan tidak mau. Sehingga seyogianya dalam kasus-kasus seperti ini, ketika si laki-laki yang punya keinginan untuk memberikan, kan kalau dia berikan secara cuma-cuma tidak patut, tidak elok kemudian dia meminta kembali. Boleh dia meminta kembali dengan catatan penting adalah diperjanjikan. Sudah dijanjikan bahwa kalau dalam satu waktu kamu tidak mau menikahi saya, maka barang yang sudah saya serahkan akan saya ambil kembali. Kalau diperjanjikan, dimungkinkan diambil kembali. Tapi kalau tidak diperjanjikan, tidak patut, tidak harus diambil kembali. Boleh diambil dengan catatan si wanitanya menyerahkan. Kalau wanitanya menolak, kan jadi persoalan. Si wanita juga dalam perjanjian sepihak, dalam perjanjian cuma-cuma, tidak perlu melakukan kontraprestasi. Artinya, kalau tadi
pada umumnya pada umumnya perjanjian atau perikatan itu perjanjian timbal balik, perjanjian yang lahir dari kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam perjanjian sepihak, hanya salah satu pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Tadi, si laki-laki yang hanya memiliki hak dan kewajiban, sementara si wanita tidak. Nah, dalam kasus seperti ini, barang yang sudah diberikan dan ingin diambil kembali, kalau kemudian misalnya diperjanjikan harus diambil kembali, dan si wanita tidak mau mengembalikannya, maka dapat menempuh jalur perdata, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga nanti pengadilan yang menentukan apakah barang itu layak untuk dikembalikan atau tidak, dapat melalui jalur pengadilan. Tapi kalau tidak diperjanjikan untuk dikembalikan, tidak elok, tidak etis, walaupun kemudian ada perkara-perkara tertentu, ada orang-orang tertentu yang tetap mendebatkan soal ini, bahwa harus dikembalikan, tidak boleh tidak, itu kan barangnya barang saya. Ya silakan, kita punya pilihan hukum untuk kemudian dapat mengajukan itu ke pengadilan yang berwenang, atau kalau dalam kondisi tertentu dan ada syarat yang terindikasi perkara itu bertendensi pidana, dapat kemudian dilakukan proses lebih lanjut, sehingga nanti kepolisian yang punya kewenangan untuk menyelesaikan perkara itu mengumpulkan alat bukti yang memadai, sehingga akan menentukan apakah itu merupakan tindak pidana atau tidak. Mungkin ini beberapa hal penting yang bisa saya bagikan. Semoga memberikan hal yang bermanfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Berikan komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat mengirim surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya. Salam hormat dari saya.